Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'daha wa la rasula ba'daha amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya kembali lagi hadir dan sempat kita beberapa kali hilang dalam kajian-kajian singkat, dan insya Allah saya akan coba rutinkan kajian ini, tapi mohon maaf kalau waktunya selalu malam karena lepas semua aktivitas itu kebanyakan saya di malam hari, bahkan baru sampai rumah itu hampir jam 12 malam, jam 1 malam. Tapi nggak apa-apa, saya berusaha untuk terus menyampaikan manfaat-manfaat dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah. Dari banyak kejadian-kejadian yang saat ini terus menimpa kita, saudara kita, teman kita, keluarga kita, kesedihan demi kesedihan yang terus merundung kita bersama. Bahkan saat ini khususnya Indonesia yang sedang menghadapi, yang kita pun sama-sama tahu tentang pandemi, yang mana kita terbatas dengan aktivitas kita, yang mana kita mungkin banyak di antara kita yang terkena ujian dari efek pandemi dari corona ini. Tapi menariknya adalah dari kasus-kasus yang terjadi yang kita rasakan bersama, kemudian saya teringat akan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ini tertera di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ada di ayat 153. Pada dasarnya, ayat ini adalah ayat bagaimana tentang gambaran kepada kita semua atas tragedi yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yakni pada saat perang Uhud. Yang saat itu umat Islam, kaum muslimin mengalami kekalahan karena ada munafik di dalamnya. Kenapa saya tertarik membahas ayat ini? Karena di ayat ini, selain memberikan penjelasan dengan jelas kepada kita semua, boleh kita sama-sama lihat Quran, surah Ali Imran ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz tus'iduna wa la taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Fa'athabakum ghamman bi ghammin likaila la tahzanu. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, di ayat ini Allah ingatkan kaum mukminin, ya. Sebenarnya Allah ingatkan kaum mukminin yang di saat itu ada di dalam peperangan Uhud. Tapi saya mau mengambil pelajaran penting di malam ini di kalimat yang Allah sampaikan, fa'athabakum ghamman bi ghammin. Jadi Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasanya kita ini teringat bagaimana sebuah kisah di mana Rasulullah SAW mendapatkan sebuah kesedihan demi kesedihan. Jadi fa'athabakum ghamman bi ghammin. Allah memberikan kesedihan demi kesedihan. Jadi Allah menimpakan kepada kalian, Allah memberikan sebuah cobaan kepada kalian, Allah memberikan ujian kepada kalian, Allah timpakan masalah kepada kalian, ghamman bi ghammin. Jadi kesedihan demi kesedihan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ternyata kalau di dalam kehidupan kita sering mengalami kesedihan demi kesedihan, ini akan melahirkan imunitas kesedihan kita yang lebih kuat. Contoh, ketika Rasulullah SAW lahir ke muka bumi, Rasulullah di usia 6 tahun itu sudah menjadi yatim piatu. Artinya adalah ketika Rasulullah lahir, ayahnya sudah nggak ada. Karena di dalam kandungan ayahnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah nggak ketemu seorang ayah. Nggak tahu bagaimana sosok ayahnya. Tapi ketika 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Coba kita bayangin,
Di usia 6 tahun nggak punya ayah dan ibu. Artinya sedihnya luar biasa. Kemudian dirawat sama kakeknya Abdul Muthalib, kakek yang begitu sayang kepada Rasulullah SAW. Dari usia 6 tahun dirawat sampai usia 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena di usia 8 tahun Rasulullah SAW, kakek yang dicintainya, kakek yang disayanginya, ini meninggal dunia. Ghaman bi ghamin, kesedihan demi kesedihan. Jadi Rasulullah SAW sangat sangat luar biasa dirundung kesedihan yang begitu dalam ketika ibundanya meninggal dunia, belum hilang kesedihannya, kemudian kakeknya yang dicintainya, disayanginya meninggal dunia di usia 8 tahun. Di usia 8 tahun Rasulullah menjadi penggembala kambing. Kebayang nggak? Bagaimana sosok Rasulullah SAW diterpa begitu banyak ujian oleh Allah di usia kecil yang seharusnya belum mendapatkan begitu besar ujian-ujian kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengalami itu. Ternyata ghamman bi ghammin, kesedihan demi kesedihan, likaila tahzanhu. Jadi likaila tahzanu ini gambaran Allah untuk Rasulullah SAW khususnya dan untuk kita sebagai umatnya, bahwasanya ketika kesedihan itu demi kesedihan terus menimpa kita, likaila tahzanu, agar kelak kesedihan itu nggak membuat kita terpuruk. Terbukti. Jadi Rasulullah diuji luar biasa dari kecilnya, dari remajanya diuji oleh Allah dengan kesedihan demi kesedihan. Tapi ketika Rasulullah SAW mendapatkan amanah menjadi Rasul di usia 40 tahun, ketika berdakwah di Mekah 13 tahun, banyak diterpa musibah, bencana, ujian lagi oleh Allah. Susahnya ketika berdakwah, sempitnya ketika menyampaikan Islam. 13 tahun penuh penderitaan bersama para sahabat. Tapi ketika Rasulullah sudah ghamman bi ghammin, kesedihan demi kesedihan udah dilewatin, maka 13 tahun ketika berada di Mekah menghadapi segala kesulitan, Rasulullah udah biasa. Artinya udah ada imunitas terbentuk di dalam diri Rasulullah, sehingga udah biasa aja. Coba kita cek. Kita nggak pernah mau kehilangan orang-orang yang kita cinta, yang kita sayangi, tiba-tiba hilang, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bilang, saya nggak mau kehilangan dia, saya harusnya bersama dia. Tapi Allah berkehendak lain, sedih. Kita diberikan kecobaan terus, cobaan demi cobaan. Tapi ternyata di balik itu Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita, bagaimana kita terbentuk dalam diri kita untuk imunitas kesedihan kita semakin kuat, dan ketika ada cobaan lagi, musibah lagi, kita sudah anggap ini adalah semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan kepada semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang mau ajak temannya, keluarganya hadir di grup ini. Insya Allah saya akan coba rutinkan terus kajian demi kajian. Kita akan bicara sejarah, kita akan tadabbur Quran, kita akan bicara hadis. Insya Allah ini akan menjadi sebuah manfaat bagi kita semua. Apalagi di zaman sekarang yang kita haus akan sebuah nasihat-nasihat. Tentunya nasihat dari Al-Quran dan hadis ini adalah nasihat yang sangat benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.